Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayakti Putri Wardani dari Prodi PAI Institut Agama Islam IAINU Kebumen. Di sini saya akan mengulas mengenai makalah dengan judul Evaluasi Kebijakan Full Day School terhadap Eksistensi Madrasah Diniyah oleh Rois Lutfi UIN Sunan Kalijaga. Ini akan membuat para siswa kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan adanya tanggapan negatif dari masyarakat tersebut, maka kebijakan ini perlu adanya evaluasi, yaitu dengan mempertanyakan kembali bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan full day school ini. Apakah semua sarana prasarana di sekolah sudah memadai? Bagaimana dengan para siswa yang rumahnya jauh dari sekolah? Bagaimana dengan para siswa yang sore harinya harus mengaji di pondok pesantren atau madrasah diniyah dan lain-lain? Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini berharap agar para siswa dapat memiliki karakter yang baik, tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dekat dengan keluarga dan dapat memaksimalkan waktunya dengan baik. Senada dengan itikat baik pemerintah, terkadang tidak sepenuhnya berjalan mulus karena yang namanya kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra, yaitu munculnya polemik di tengah masyarakat. Munculnya kebijakan full day school ini dinilai dapat mematikan madrasah-madrasah diniyah yang sudah berjalan di Indonesia, khususnya di desa-desa. Pada kenyataannya, dampak dari full day school adalah menurunnya eksistensi kegiatan belajar mengajar yang terdapat di madrasah diniyah atau pondok pesantren. Terjadinya pro dan kontra ini mengharuskan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan full day school. Apakah kebijakan full day school sudah tepat diterapkan di Indonesia? Apakah benar adanya full day school dapat membentuk karakter yang baik untuk para siswa? Apakah dengan adanya full day school menjamin para siswa untuk tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Setidaknya dari permasalahan inilah penulisan makalah ini dilakukan. Evaluasi kebijakan dalam sebuah kebijakan perlu untuk dilakukan karena dengan evaluasi suatu kebijakan dapat terkontrol dengan baik. Maksud dari evaluasi ini adalah untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi ini maka akan memberikan sebuah informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Evaluasi ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan. Evaluasi ongoing yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan dengan maksud untuk menentukan seberapa besar kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi jenis ini dapat menjamin agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, dengan adanya evaluasi ini, maka jika terjadi ketidakberesan atau penyimpangan, harapannya dapat diperbaiki sedini mungkin dengan melalui sejumlah rancangan atau rekomendasi sehingga hasil akhir pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi ongoing, pengevaluasi kebijakan akan mendapatkan informasi yang relevan yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang ingin dicapai. Evaluasi ex post yaitu evaluasi setelah pelaksanaan kebijakan sudah selesai. Tujuan dari evaluasi ini untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai tingkatan pencapaian dalam sebuah kebijakan. Evaluasi ini berguna untuk menilai seberapa keefisienan dan kebermanfaatannya sebuah kebijakan. Langkah-langkah evaluasi kebijakan publik. Terdapat 6 langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan menurut Soknan sebagaimana dikutip oleh Budi Wenarma. 6 langkah tersebut adalah menganalisis sebuah masalah, mengidentifikasi tujuan program, menganalisis terhadap masalah, mendeskripsikan dan membuat sebuah standar yang akan dilakukan, melakukan pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, menganalisis hakikat penyebab dari perubahan, dan membuat beberapa indikator sebagai bahan untuk mengetahui beberapa dampak dari suatu kebijakan yang akan ditentukan.
Dari beberapa langkah di atas, poin penting dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah mendefinisikan sebuah masalah, karena dengan melakukan itu tujuan-tujuan dari kebijakan akan dapat disusun dengan jelas. Maka di dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, perlu dipertanyakan apakah sebuah kebijakan tersebut sudah efektif. Evaluasi ini adalah revisi kebijakan atau bahkan penghapusan kebijakan. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.